Laga balas dendam kekalahan di Piala Asia. Skuad Garuda akan berusaha membalaskan kekalahan menyakitkan dari Australia. Di babak 16 besar Piala Asia 2023, pasukan Merah Putih harus rela dihancurkan 4-0 oleh skuad Socceroos. Timnas Indonesia kalah pengalaman di panggung Asia sehingga harus menderita kekalahan. Padahal anak asuh Sintayong beberapa kali mengancam pertahanan Australia. Secara statistik, pasukan Merah Putih bahkan sempat mendominasi permainan. Bukan hanya itu, skuad Garuda juga mencatatkan peluang yang lebih banyak di babak pertama. 5 tembakan berhasil dilepaskan Timnas Indonesia ke gawang Matt Ryan. Sementara Australia hanya mencatatkan 1 tembakan tapi bisa mencetak 2 gol sekaligus. Kekalahan telak ini akan menjadi pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Sintayong diprediksi akan memaksimalkan kondisi mental Australia yang sedang terpuruk. Skuad Socceroos diduga masih frustasi usai kalah secara mengejutkan dari Bahrain. Mental Jackson Irvine dan kawan-kawan juga anjlok karena dihujat oleh suporternya sendiri. Banyak warganet negeri Kangguru yang marah melihat performa anak asuh Graham Arnold. Bahkan netizen Australia menilai laga melawan Bahrain menjadi permainan terburuk skuad Socceroos. Media besar seperti ESPN juga menyebut Australia bakal kena mental melawan skuad Garuda. Hasil imbang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi bakal menjadi pukulan telak untuk mental Australia usai kalah dari Bahrain, tulis ESPN. Bermain rapat sejak menit pertama. Sintayong diprediksi bakal menurunkan barisan pertahanan terbaiknya saat melawan Australia. Kosin akan mengikuti cara Bahrain saat mengalahkan skuad Socceroos. Pasukan merah sukses mempercundangi Australia dengan bermain rapat di area pertahanan. Skuad Socceroos benar-benar kesulitan menembus lini belakang Bahrain. Padahal skuad Socceroos melepaskan 11 tembakan namun gagal mencetak 1 pun gol. Australia malah kebingungan sendiri meski sudah menguasai 71% penguasaan bola. Kosin bakal kembali memakai skema 5 back untuk meredam serangan skuad negeri Kangguru. Ketenangan Jay Itzes akan menjadi kunci pertahanan skuad Garuda. Bang Jay diharapkan bisa kembali memimpin rekan-rekannya untuk bermain tanpa rasa panik. Pengalaman Itzes di Serie A juga akan sangat berharga untuk pasukan Merah Putih. Pasalnya Australia punya beberapa pemain yang mentas di kasta tertinggi sepak bola Italia. Sebut saja Alessandro Kirkati yang membela Parma Calcio 1913. Kemudian ada juga Matteo Ryan yang baru diboyong AS Roma di musim panas tahun ini. Selain itu, skuad Garuda harus fokus membaca umpan-umpan silang berbahaya dari Australia. Pasalnya skuad Socceroos punya Harry Soutar dan Cameron Burgess yang bertubuh jangkung. Kedua pemain ini berpotensi mengancam gawang Martin Paes dengan sundulan mautnya. Menjatuhkan mental Australia pakai dukungan supporter. Bukan hanya memperkuat pertahanan, skuad Garuda juga membutuhkan dukungan terbaik. Sintayong berharap publik tanah air bisa memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno. Kosin ingin para supporter meneror mental untuk pasukan Graham Arnold. Kami akan menghadapi Australia di GBK. Jadi kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa memengaruhi lawan kita, tegas Sintayong. Permintaan Kosin ini langsung dilaksanakan oleh Ultras La Grande Indonesia. Kelompok fanatik skuad Garuda ini bertekad menjatuhkan mental pemain Australia dengan koreo khusus. Hari Selasa besok menjadi giliran kami untuk meneror penuh 90 menit Australia dari dalam tribun. Laga kandang pertama yang harus dimanfaatkan, tulis La Grande Indonesia. PSSI juga sudah menjual sekitar 65.000 tiket untuk membuat supporter tanah air memenuhi GBK. Pecinta skuad Garuda dengan antusias memborong habis tiket pertandingan. Padahal harga tiket melawan Australia tersebut mengalami kenaikan drastis. Sementara itu, Jackson Irvine selaku pemain kunci skuad Socceroos mengaku nggak gentar dengan ancaman supporter. Pemain FC San Pauli ini cuma berambisi membawa Australia bangkit. Semangat membara juga disampaikan oleh Graham Arnold yang ingin segera mengalahkan skuad Garuda.
Kami harus segera kembali ke Indonesia dan kami harus belajar dari kekalahan melawan Bahrain untuk terus maju. Strategi pancing emosi pemain Australia. Timnas Indonesia juga bisa mengikuti strategi provokasi lawan yang dipakai Bahrain saat melawan Australia. Pasukan merah sukses membuat Kusiniengi di kartu merah akibat pelanggaran keras. Alhasil bomber utama skuad Socceroos ini bakal absen saat melawan skuad Garuda. Keluarnya bomber Portsmouth ini langsung bikin permainan Australia amburadul menghadapi Bahrain. Bahkan konsentrasi pemain skuad negeri Kangguru buyar usai Harry Souttar mencetak gol bunuh diri. Lemahnya mental Australia bisa dimanfaatkan oleh para penggawa skuad Garuda. Pasalnya Sintayong punya banyak pemain preman yang berani duel keras. Sebut saja Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, dan juga Sain Patinama yang siap bertarung. Ketiga pemain ini bisa diandalkan Kosin untuk memancing emosi pemain Australia. Hubner sendiri memang dikenal sebagai pemain yang gak kenal takut. Ex-kapten Wolverhampton U21 ini sering maju saat pemain skuad Garuda dilanggar keras. Selain itu masih ada Ragnar Oratmangun yang bisa memprovokasi penggawa skuad Socceroos. Pemain FC Vidender ini berani menyikut Ali Al-Bulahi saat melawan Arab Saudi. Ragnar melakukan aksi keras ini karena seringkali diganggu oleh sang bek saat menguasai bola. Beruntung ex pemain FC Groningen ini nggak mendapatkan kartu dari wasit. Memaksimalkan peluang sekecil mungkin demi menang tipis. Timnas Indonesia nggak boleh membuang peluang sekecil apapun kontra Australia. Pasalnya skuad Socceroos diprediksi akan lebih banyak mendominasi pertandingan. Alhasil skuad Garuda akan mengandalkan penyelesaian akhir berkualitas dari Ragnar Oratmangun. Sang pemain mencetak 1 gol lewat tembakan pertamanya melawan Arab Saudi. Gol bersejarah ini membuka keran gol skuad Garuda ke gawang skuad Elang Hijau selama 28 tahun. Gocekan maut Ragnar bahkan sukses bikin 2 pemain Arab Saudi tersungkur di tanah. Pasukan Merah Putih juga akan mengandalkan kecerdasan Rafael Struijk saat membuka ruang. Pemain 21 tahun ini berperan penting untuk menarik perhatian barisan pertahanan Australia. Saat melawan Arab Saudi, Struijk sukses membuka ruang untuk Ragnar bisa mencetak gol. Kombinasi 2 striker ini diharapkan bisa memberikan gol kemenangan untuk skuad Garuda. Namun Ragnar dan Struijk harus bersiap melawan lini belakang tangguh dari Australia. Skuad Socceroos mencatat clean sheet sempurna dari 6 pertandingan di ronde kedua. Selain harus mengedor pertahanan Australia, para striker skuad Garuda juga punya tugas tambahan. Kosin mewajibkan lini serang untuk ikut turun membantu pertahanan. Taktik ini terbukti ampuh menahan gempuran serangan Arab Saudi di laga pembuka. Satu alasan kami bermain bagus melawan Arab Saudi adalah karena penyerang juga ikut membantu pertahanan. Hal ini mempermudah kami untuk mengalirkan bola, ucap Sintayong. Dengan berbagai opsi taktik tersebut, akankah skuad Garuda bisa mempercundangi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno?